DPRD Lombok Barat untuk segera mencopot Dirut PDAM Giri Menang. Sempat buron selama 15 tahun, seorang terpidana kasus korupsi Koperasi Usaha Tani akhirnya berhasil ditangkap. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, gabungan lintas aktivis Lombok Barat dukung DPRD Lombok Barat untuk segera mencopot Dirut PDAM Giri Menang karena tidak pernah memenuhi panggilan rapat paripurna dari DPRD setempat. Bak Gayung bersambut kesepakatan wakil rakyat di DPRD Kabupaten Lombok Barat mencopot Direktur Utama PDAM Giri Menang mendapat dukungan dari lintas aktivis. Gabungan aktivis ini ramai-ramai bertemu dengan jajaran anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat. Koordinator gabungan aktivis Yusri menegaskan mereka mendukung penuh keputusan seluruh fraksi di DPRD Lombok Barat yang telah meminta Bupati Lombok Barat mencopot Direktur PDAM Giri Menang. Dalam waktu dekat, gabungan lintas aktivis ini menegaskan akan menggelar demonstrasi di kantor Bupati Lombok Barat agar pencopotan Dirut PDAM disegerakan. Mereka akan meminta Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengambil sikap. Menunggu informasi sesungguhnya. Diamnya rakyat ini karena kami masih mempercayai DPR. Akan tetapi ketika badan usaha tidak mempercayai itu, ya mau tidak mau kami bersama. Terkait dengan rekomendasi pemberhentian Dirut PDAM. Jadi kembali lagi saya jelaskan bahwa sudah disampaikan secara runut tadi oleh pimpinan, historis kenapa terjadi surat rekomendasi itu. Sementara itu, juru bicara gabungan fraksi Adnan menerangkan rekomendasi pemberhentian Dirut PDAM sudah melalui banyak evaluasi dan persetujuan dari semua pimpinan fraksi di DPRD. Artinya ini akan terus dikawal atau hanya sampai di sini? Oh ya, kita sampai tuntas maksud saya. Sampai dengan ada keputusan. Terus bagaimana konsolidasi dengan teman-teman DPR di Kota Mataram? Itu kan ini. Itu nanti kan teknis pimpinan kepala daerah nanti bagaimana kalau yang itu. Sebelumnya, Direktur PDAM Giri Menang dalam rapat paripurna DPRD Lombok Barat disepakati oleh seluruh fraksi untuk dicopot. Hanya fraksi PKS yang tak membubuhkan tanda tangan dukungan untuk pencopotan. Pihak Direktur PDAM Giri Menang sebelumnya dalam keterangannya berdalih telah memiliki akuntan publik sendiri. Hal ini terkait keinginan Dewan yang meminta laporan keuangan, bahkan menolak memberi laporan apapun tanpa bersurat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sempat buron selama 15 tahun, seorang terpidana kasus korupsi Koperasi Usaha Tani akhirnya berhasil ditangkap tim gabungan Kejaksaan Negeri Mataram bersama tim Kejaksaan Agung RI. Penangkapan dilakukan di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Petualangan Hamdun terpidana kasus korupsi Koperasi Usaha Tani harus berakhir. Pasalnya setelah sempat buron 15 tahun lamanya, kini ia berhasil ditangkap. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan Kejaksaan Negeri Mataram bersama tim gabungan Kejaksaan Agung RI. Hamdun ditangkap di sebuah areal persawahan atau tempat persembunyiannya milik seorang janda yang belum lama dinikahi di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram dan dibantu oleh jajaran intelijen dari Kejaksaan Agung mendeteksi keberadaan dari saudara Hamdun itu tersebut berada di daerah Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian tim bergerak ke sana untuk melakukan identifikasi dan juga melakukan mapping lapangan, kemudian dan mendapatkan saudara Hamdun sedang berada di persawahan. Kemudian kami tim setelah melakukan mapping tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, dan yang bersangkutan juga tanpa melakukan perlawanan.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram lewat keputusan nomor 72/PID-B/2008/MTR tanggal 21 Oktober 2008 menjatuhkan pidana kepada Hamdun selama 1 tahun penjara. Hamdun juga didenda sebesar 50 juta atau diganti pidana kurungan selama 2 bulan. Hamdun kini ditahan di rutan kelas 2B Tanah Gerogot atas permintaan keluarga istrinya. Dalam perkara kasus korupsi koperasi usaha tani tersebut, 3 orang dijadikan terpidana dan 2 diantaranya telah menjalani hukuman. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah ancaman krisis global, Badan Pusat Statistik melakukan sensus pertanian guna menghasilkan data yang valid untuk antisipasi krisis pangan di Indonesia. Adanya ancaman krisis global yang disebabkan oleh resesi ekonomi dikhawatirkan dapat menyebabkan krisis pangan nasional di Indonesia. Pemerintah pun menurunkan tim sensus pertanian untuk melakukan sensus di setiap lini yang bersangkutan dengan pertanian. Hal ini disebut sebagai langkah antisipasi krisis pangan nasional. Pemerintah akan memaksimalkan potensi strategis pertanian yang ditunjang dengan data dan fakta lapangan, sehingga BPS mulai bulan Juni hingga Juli akan melakukan sensus pertanian. Adapun pendataan akan dilakukan di semua sektor usaha pertanian, yaitu ada 7 subsektor diantaranya tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, kelautan, dan kehutanan. Data dari hasil sensus petani sangat ditunggu-tunggu oleh pemerintah untuk nantinya pengambilan kebijakan-kebijakan yang strategis itu tadi. Nah, ini yang kita harapkan dari petugas kami sudah kita wanti-wanti untuk benar-benar melakukan pendataan ini sesuai dengan apa adanya. Adapun pada awal tahun 2023 diketahui angka inflasi di NTB tembus hingga 6,3%, di mana tingginya angka inflasi itu disumbangkan oleh sektor pangan. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews NTB akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda susah melipat baju dan harus melakukannya dengan jumlah yang banyak? Jangan khawatir, saya punya cara yang jitu melipat baju dalam 5 detik. Pertama, rentangkan baju secara horizontal. Posisi badan ada di sisi kanan baju. Tentukan titik A. Caranya, ambil garis tengah pada baju arah vertikal. Selanjutnya, titik B berada pada bagian lengan dan titik C di ujung bawah kaos. Titik A, B, dan C terletak pada satu garis yang sama, yaitu garis horizontal pada baju. Letakkan tangan kiri Anda di titik A dan tangan kanan Anda di titik B. Ayunkan tangan kanan yang sudah memegang titik B ke titik C. Putar kedua tangan Anda, tangan kiri ke arah kiri, dan tangan kanan ke arah kanan Anda. Lalu luruskan lengan kiri baju sejajar dengan lengan kanan. It's a wrap. Baju Anda rapi dalam 5 detik. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Aha, jangan panik. Pastikan Anda tenang dan tidak tergesa-gesa. Langsung periksa bagasi Anda, dongkrak, ambil kunci ban, dan ambil ban cadangan. Masukkan dongkrak ke dalam kolong mobil.
Pastikan dongkrak diletakkan pada posisi yang tepat supaya dongkrak dapat menahan beban mobil dengan baik. Naikkan dongkrak dengan ketinggian yang secukupnya. Buka ban yang bocor dengan menggunakan kunci ban. Buka keempat baut dengan menggunakan kunci T secara menyilang. Dan ban pun terlepas. Sulit dan berat memasang ban cadangan? Jangan sedih, gunakan kaki Anda sebagai penopang ban, sehingga memudahkan Anda memasang ban ke mobil. Pasang kembali keempat baut dan mobil siap meluncur kembali. Selamat mencoba dan sampai jumpa! Pemirsa, bakti sosial kesehatan di rumah penyandang disabilitas di Desa Karangbayan disambut haru orang tua Bunga Zaskia saat tim dokter kesehatan dari Polresta Mataram memberikan bantuan untuk pengobatan dan juga terapi. Kamu nggak sekolah? Libur? Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Polresta Mataram bakti sosial kesehatan kepada penyandang disabilitas. Bakti sosial kesehatan dilakukan di kediaman Bunga Zaskia, Dusun Presa Barat, Desa Karangbayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Bunga Zaskia diberikan pemeriksaan dan pengecekan kondisi kesehatan oleh tim kesehatan Dokes Polresta Mataram untuk pengobatan dan terapi lebih lanjut Bunga Zaskia. Orang tua Bunga Zaskia, Muriani, terharu dan bersyukur dengan adanya program bakti sosial kesehatan tersebut. Terima kasih buat Bapak Kapolresta Mataram yang udah sempatin diri ke sini. Terima kasih banyak-banyak ya. Diharapkan bantuan sosial kesehatan tersebut dapat meringankan beban penyandang disabilitas. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan penyandang disabilitas di Lombok Tengah mendapat bantuan dari jajaran kepolisian dan Kementerian Sosial RI. Bantuan diantaranya berupa kursi roda dan juga sembako. Puluhan penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Tengah menerima bantuan dari jajaran kepolisian dan Kementerian Sosial RI. Sebanyak 80 unit kursi roda diberikan untuk penderita disabilitas yang tersebar di wilayah Lombok Tengah. Kapolda NTB Irjen Joko Purwanto menjelaskan bantuan kursi roda diberikan untuk mempermudah para penyandang disabilitas dalam aktivitas sehari-hari mereka. Selain kursi roda, penderita juga diberikan bantuan sembako. Dari rencana itu, ke depan kita pasti akan lebih baik. Tadi saya dengar Bupati Lombok Tengah dengan punya program yang luar biasa, yang saya tadi bilang merinding saya dengarnya. Kemudian dari Kemensos juga punya program yang ternyata lebih luas. Sementara itu, keluarga penerima penyandang mengaku bersyukur dapat menerima bantuan karena dapat meringankan beban para penyandang disabilitas. Alhamdulillah sekarang bisa membantu anak-anaknya ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memperhatikan, yang peduli sama cucu kami ini. Kapolda NTB meminta kepada masyarakat untuk memberikan informasi terkait wilayah yang belum terjangkau untuk penerima bantuan disabilitas ini. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berbagai cara unik dilakukan dalam serap aspirasi warga terkait situasi Kamtibnas di wilayah desa binaannya. Seorang anggota Babin Kamtibnas di Kabupaten Lombok Utara berjualan kopi keliling dan menggratiskannya kepada warga. Inilah Brigadir Polisi Bribka Robertus, anggota Babin Kamtibmas Desa Dangian, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, yang setiap pekannya berkeliling desa menemui warga untuk menjajakan kopi buatannya. Uniknya cukup membayar dengan doa dan gratis, warga sudah bisa mencicipi kopi bercita rasa tinggi seperti yang dijual di kafe-kafe dengan harga mahal.
Bak barista profesional Bribka Robertus meracik kopi sendiri dengan teliti. Keahliannya meracik kopi ia pelajari dari seorang rekannya, bahkan biji kopi yang disajikan merupakan kopi berkualitas seperti kopi Mandailing Natal, kopi Gunung Halu, dan kopi Gayo yang didatangkan langsung dari Aceh. Program yang ia namai Kopi Keliling dilakoni sejak 2 tahun silam dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pengetahuan mengolah kopi yang benar. Dengan program Kopi Keliling ini bisa lebih dekat dengan warga sehingga kekompakan antara Polri dengan warga bisa terjalin lebih erat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas khususnya di Desa Dangiang. Program Kopling, Kopi Keliling Pak Babin. Artinya sejak dini saya pribadi ingin mengedukasi warga perihal apa sih maknanya kopi dan seperti apa rasa kopi, cita rasa dan sebagainya. Kami di sini menyuguhkan berbagai macam jenis kopi, mulai dari Gayo, Mandailing Natal, Gunung Halu, sampai dengan Bajawa. Kami sediakan di sini. Dan program ini kami khususkan untuk warga Desa Dangiang. Kalau di Mataram membayar dengan uang, tetapi kalau di Desa Dangiang warga datang, saya buatkan kopi dengan membayar dengan doa. Program Kopi Keliling ini menerapkan pola 4KO, yakni komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan konsolidasi, sehingga dengan ngopi bareng bersama warga, ia bisa berdiskusi dan mendengarkan langsung aspirasi dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, News TV akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Agar tidak membuat jeans berubah bentuk. Setelah selesai mencuci, jemur jeans Anda di tempat yang tidak terkena langsung sinar matahari untuk mencegah rusaknya warna dari jeans. Dalam menyetrika jeans, balik bagian dalam menjadi bagian luar dan suhu alat penyetrika tidak terlalu panas. Nah, itulah tadi tips merawat jeans. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Bau rokok pada mobil pasti menyebalkan. Anda ingin tahu cara ampuh menghilangkan bau tersebut? Mari kita hilangkan bersama-sama. Yang pertama, jangan memakai pengharum mobil karena akan menyebabkan bau dan jamur pada lapisan dalam mobil Anda. Ada cara yang lebih ampuh. Siapkan 1 mangkok, 2 wadah kecil, 2 handuk kecil, dan vinegar. Tuangkan vinegar secukupnya ke dalam mangkok. Masukkan 2 handuk kecil ke dalam mangkok yang sudah diisi vinegar. Selanjutnya, peras handuk dan simpan kedua handuk tersebut ke dalam wadah yang sudah tersedia. Dan wadah siap digunakan. Letakkan wadah di bawah dashboard dan satunya lagi di bawah jok mobil Anda. Diamkan selama 10 menit dan bau rokok pergi jauh dari mobil Anda. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Ya, pemirsa, di balik pesona alamnya, air terjun Mayung Putek Sembalun Lombok Timur menyiapkan banyak misteri. Kejernihan airnya saya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit, dan selain itu, legenda dan cerita angkernya air terjun ini menjadi misteri bagi warga sekitar. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Air terjun Mayung Putek berada di perbatasan Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara. Tepatnya terletak di Desa Biluk Petung, Kecamatan Sembalun. Dulu tempat ini menjadi incaran terutama bagi wisatawan. Selain keindahan alamnya, terjunan airnya yang langsung mengalir dari Danau Segar Anak dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit kulit. Tapi kini Mayung Putek hanya tinggal nama, akses menuju tempat ini sudah dipenuhi semak belukar, 200 tangganya sudah tidak terlihat. Sering kesini?
Baru 2 kali ini yang kita ke sini. Dulu memang sebenarnya airnya sangat besar, tapi entah kenapa sekarang airnya sangat kecil, sangat kita sayangkan ya. Misteri dan legenda air terjun Mayung Putih masih melekat bagi warga sekitar. Memang air terjun Mayung Putih ini sudah ditutup, ya dialihfungsikan lah dalam tanda kutip menjadi PLTMH, pembangkit listrik tenaga air. Meski air terjunnya sudah tidak ada, lokasi air terjun ini masih angker dan penuh cerita mistik. Sayangnya air terjun Mayung Putih mulai sepi setelah airnya dialihkan ke pembangkit listrik tenaga hidro untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Sama halnya dengan air terjun Mayung Putih, air terjun Dewi Selendang tidak kalah menariknya. Air yang berwarna hijau karena mengandung belerang dipercaya sangat ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ekowisata Desa Kerujuk di Kabupaten Lombok Utara, satu di antara destinasi wisata yang diminati wisatawan, di mana objek wisata ini terdapat beberapa spot outbound yang cukup menguji adrenalin. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ekowisata desa dengan pemandangan alam yang masih asri, yang terletak di Desa Menggala Pemenang, Lombok Utara, sangat cocok bagi Anda yang suka tantangan sambil berlibur. Di objek wisata ini juga dilengkapi berbagai arena permainan outbound yang menantang adrenalin, seperti berjalan di atas tali, jembatan kayu, hingga permainan lainnya. Dusun Kerujuk Desa Menggala Pemenang, Lombok Utara merupakan sebuah desa yang disulap menjadi ekowisata, memanfaatkan potensi desa yang ada serta keindahan alam yang masih asri. Awalnya memang ini kan kita sedang mengembangkan desa ekowisata. Teman-teman muda di sini memang ingin mengembangkan desa wisata yang berbasis lingkungan dan berbasis pelestarian alam gitu. Makanya kita fokus untuk beberapa pengembangan termasuk melestarikan bambu dan nira. Itu ya. Seiring meningkatnya pengunjung yang datang berwisata di lokasi ini, akan disediakan permainan rakyat seperti enggrang, gangsing, dan suling. Desa yang dianugerahi dengan kekayaan alam berupa pohon bambu ini benar-benar dimanfaatkan oleh mereka dengan membuat arena sebagian besar berbahan baku dari bambu. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, wisata Desa Mereje Sekotong Tengah di Kabupaten Lombok Barat, satu di antara kawasan wisata yang mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan. Pesona alam dengan hamparan sawah berbentuk terasering menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung. Indonesia memiliki luas lahan baku pertanian atau persawahan seluas 7,1 juta hektar tanah yang membentang di seluruh pelosok negeri. Salah satunya yaitu di Pulau Lombok, tepatnya di Desa Mareje. Terbentang hamparan sawah menutupi barisan bukit-bukit di Pegunungan Mareje. Desa ini memang dinobatkan sebagai dewa agraris bagi masyarakat Sekotong. Kendati berada di atas pegunungan tak membuat desa ini kekurangan air. Desa Mareje di jagat maya semakin populer dan tidak kalah dengan wisata subak persawahan di Pulau Dewata Bali. Desa Mareje juga memiliki terasering yang cukup menawan dengan keunikannya karena berada di antara di perbukitan Kecamatan Sekotong. Saat berwisata ke tempat ini, pengunjung akan melewati tanjakan pertama menuju Desa Mareje dengan suguhan pemandangan pantai Sekotong yang nampak seperti teluk dibentengi beberapa pegunungan. Dari atas tanjakan tersebut, pengunjung dapat mengabadikan momen perjalanan dengan bersuah foto dengan panorama keindahan hamparan sawah Desa Mareje. Kawasan persawahannya berundak-undak seperti terasering yang atau disebut dengan teras miring. Jadi buat kalian nih yang suka banget cari-cari spot foto landscape, ini sangat rekomendasi buat kalian. Akses jalan ke objek wisata Desa Mareje telah diaspal dan memudahkan bagi pengunjung yang berwisata ke tempat ini, dan lokasi objek wisata ini tidak jauh dari pusat kota di Pulau Lombok. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.